السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا ومباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ومن سار على دينه ونهجه. أما بعد. Al-Muhtaramun Jami'al Asatidatil Kiram yang sama-sama kita hormati pengurus DKM Masjid Al-Falah Kantor Pajak Serpong. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Allah berkahi ilmu, waktu dan rizkinya, dan mudah-mudahan kita semua para jamaah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita, karena kita termasuk orang-orang, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, wabil khusus nikmat kesempatan kita. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa bersama-sama lagi menikmati nikmatnya. Untuk bisa sama-sama menikmati nikmatnya ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Terlebih kita sudah masuk ke fase yang ketiga, yaitu Ashrul Awakhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini merupakan suatu rahmat, suatu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Ada di antara kita yang mungkin biasanya bersama kita, saudara kita kah, teman kerja kita kah, tetangga kita kah, namun Ramadan ini tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan karena Allah telah menyayangi mereka. Ada juga orang-orang yang mungkin memasuki Ramadan bersama kita sama, tapi mereka tidak bisa merasakan nikmatnya Ramadan karena mungkin Allah belum memberikan mereka hidayah. Alhamdulillah atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita hidayah untuk bisa sama-sama kita menikmati jamuan ibadah di bulan suci Ramadan, fi ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Gimana matanya? Masih sepet gimana? Ya, mudah-mudahan walaupun matanya kita pada sepet gitu ya, karena tilawah Quran ya, karena mungkin malamnya pada qiyam Ramadan, apalagi ini sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tadi ya Ustadz kita sudah menyampaikan bahwasanya akan ada iktikaf ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa buat kita. Biasanya kalau sudah lewat dari Ramadan baru kita kangen sama iktikaf. Kalau sudah lewat dari Ramadan baru kita pengen banget, rasanya pengen banget bersama Al-Quran gitu ya. Kenapa? Karena sudah lewat Ramadan. Nah ini sekarang saatnya Ramadan ya. Saatnya Ramadan bersama kita. Saatnya Ramadan kita mendapatkan, insyaallah nanti akan mendapatkan jamuan Allah yang berupa 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan hal inilah yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sehat gitu ya. Sehat jasmani, ya. Sehat rohani, sehat kantongnya juga Pak ya. Amin. Ini kenceng banget amin ya kalau sehat kantong Pak ya. Ya. Kalau kantongnya nggak sehat ribet juga Pak ya. Susah juga nih kita. Ya, mau kemana-mana kepikiran, belum beli baju lebaran anak gitu ya. Mau kemana-mana kepikiran, belum lunas ini utang segala macam ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah berikan kemudahan kita untuk melunasi berbagai macam amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita di dunia ini. Allah berikan kita berbagai macam nikmat. Tentunya pasti disertai juga dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, karena dunia darul bala. Sesungguhnya dunia itu adalah
tempatnya kita untuk diuji. Ya. Selama Allah memberikan kita nafas, selama Allah masih menanamkan nyawa di dalam diri kita, maka selama itulah kita akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Inna 'azamal ajr ma'a 'azamil ibtila." Sesungguhnya besarnya pahala itu akan berbarengan dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Idza habballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, maka mereka akan Allah berikan ujian dan cobaan. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukh. Barang siapa yang ridha, maka Allah pun akan ridha. Akan tetapi barang siapa yang benci terhadap apa yang telah Allah tentukan bagi dia, maka Allah pun akan benci dia. Rawahu Tirmidzi. Maka sesungguhnya hidup yang kita jalani ini pasti yang namanya ujian mah pasti ada, gitu ya. Nggak mungkin hidup kita itu lurus aja kan. Ya. Atau mungkin kita merasanya aja yang nggak ada apa-apa, padahal mah ujiannya banyak, gitu ya. Padahal mah ujiannya banyak. Nah makanya dari hidup yang penuh ujian ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya sedang menguji kita. Ya. Di dalam surah Al-Mulk, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Ya. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalnya? Jadi setiap kita pasti diuji. Ya. Ujian kenikmatan atau ujian kesulitan, gitu ya. Semua kita pasti akan diuji. Namun siapa yang terbaik dari kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya? Sesungguhnya ujian yang terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah ujian yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Tidak ada ujian yang paling besar kecuali yang dialami oleh para rasul. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan dalam kondisi yatim, ya. Hidup dalam kondisi miskin. 6 tahun sudah ditinggal ibunya dan bapaknya, ya. Hidup dalam kondisi fakir, ya. Dari bapaknya lalu ke kakeknya, lalu ke pamannya, gitu ya. Itu pun dalam kondisi fakir, bukan kondisi baik-baik saja, sampai mengharuskan Rasulullah untuk bekerja menggembala kambing seperti itu, ya. Sampai diusir oleh kaumnya mendustakannya, diusir dari kampung halamannya, ya. Diperangi oleh kaumnya, pamannya sendiri mengkhianatinya. Itu kan merupakan sebuah ujian yang amat sangat besar. Kalau ujian kita bagaimana Pak? Gitu ya. Paling ujian kita tanggal-tanggal segini nih, gitu ya. Tanggal 20 paling ujian kita. Tapi ujian yang dialami oleh para nabi dan para rasul itu adalah ujian yang sangat besar. Ya, maka dari itu ujian yang Allah berikan kepada kita ini adalah sebuah keniscayaan. Untuk apa? Agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ujian kesulitan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kesulitan, mungkin kita kesulitan rezeki kah, ya, kesulitan hartakah, kesulitan makanankah, atau mungkin anak-anak kita, gitu ya, ya kita udah pesantrenin, udah kita kuliahin, tapi masya Allah belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu merupakan sebuah ujian yang Allah berikan kepada kita. Atau bisa jadi dengan ujian kenikmatan, gitu ya, sebagaimana yang Allah berikan juga ujian kenikmatan kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Orangnya ganteng, ya, orangnya ganteng, bisa mengelola keuangan negara, masya Allah, ya, seperti pajak nih mungkin, ya, bisa mengelola keuangan negara, menjadi bendahara negara, masya Allah, menjabat sebuah jabatan yang amat sangat tinggi, ya. Itu adalah ujian kenikmatan yang diterima oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, namun sebelumnya dilalui dengan ujian kesulitan yang luar biasa. Gitu ya. Nah makanya dalam menghadapi berbagai macam ujian ini, yang pertama yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah sesungguhnya Allah menginginkan kita agar kita kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti apa-apa. Allah hanya ingin kita dekat, ya.
Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Anas bin Malik, ani Nabi fima yarwihi an rabbih. Dari ini hadis qudsi yang Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran." Apabila seorang hamba mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta atau 50 cm. Wa idza taqarraba ilayya zira'an, apabila seorang hamba itu mendekat kepadaku sehasta 50 cm, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu langkah. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan, dan apabila seorang hamba itu mendatangiku dalam kondisi berjalan, maka aku pun akan mendatanginya dalam kondisi berlari. Masya Allah. Betapa cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Ya, Allah berikan ujian itu tujuannya agar hambanya itu ingat, ya, agar hambanya itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus ini saat ini, sekarang ini kondisi kita Ramadan, saat yang amat sangat istimewa ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak sekali keistimewaan. Ya. Salatatu la turaddu da'watuh. 3 hal yang tidak akan pernah Allah tolak doanya. Doanya siapa? As-shaim hatta yuftira. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kalau kita punya permasalahan pekerjaan, permasalahan rumah tangga, permasalahan pertemanan, permasalahan bisnis, permasalahan usaha-usaha yang lain, maka sesungguhnya saat ini adalah saat yang terbaik ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, ngadu kepada Allah, berdoa kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'u bi da'wati." Tidaklah ada seorang muslim yang ia berdoa kepada Allah, ya, ma laisa fihi itsmun wala qati'atur rahim, yang tidak ada dalam doanya itu dosa dan juga memutuskan silaturahmi, illa a'tahullahu bihda thalathin, kecuali Allah akan berikan padanya salah satu dari 3 hal. Imma yu'ajjilu, bisa jadi doanya tersebut langsung Allah kabulkan cash, ya, atau imma yudakhiruha yaumal qiyamah, atau bisa jadi juga doanya tersebut Allah jadikan ia tabungan di hari kiamat nanti. Makanya jangan heran jika nanti di yaumil akhir ada orang-orang yang datang kepada Allah dengan pahala yang begitu besar. Pahala dari mana? Pahala dari doa-doa yang ia panjatkan selama di dunia dan belum Allah ijabah. Karena sesungguhnya dalam hadits qudsi dikatakan, "Innallaha yastahyi 'abdan." Sesungguhnya Allah malu terhadap seorang hamba, yamuddu yadayhi, yang dia menengadahkan tangannya, walam wa ya'udu sifran, dan kembali menurunkan tangannya dalam kondisi Allah belum kabulkan doa-doanya. Lalu bagaimana dengan orang yang belum kabulkan doanya? Maka Allah akan berikan ia pahala yang begitu besar di yaumil akhir nanti. Ini Masya Allah. Kalau enggak Allah berikan secara cash, atau Allah jadikan ia pahala di yaumil akhir. Mau yang mana, Pak? Mau yang cash atau yang nanti investasi nih, Pak? Mau dua-duanya, Masya Allah. Dua-duanya, ya. Dua-duanya adalah baik, insya Allah. Au imma yusrifuha an-su', atau bisa jadi juga dari doanya tersebut Allah akan jauhkan dia dari mara bahaya. Masya Allah. Kalau enggak jadi cash, kalau enggak jadi investasi nanti di yaumil akhir, atau Allah jauhkan dia dari mara bahaya. Apa kata para sahabat Rasulullah? Fa idzan nukthiru ya Rasulullah. Kalau begitu kami akan banyakin lagi doa, wahai Rasulullah. Allahu akbar. Maka Allah pun akan lebih banyak lagi memberikan kalian pahala dari doa-doa yang kalian panjatkan kepada Allah. Maka Ramadan ini adalah Ramadan yang amat sangat mulia, ya. Momentum yang amat sangat baik ketika kita berdoa kepada Allah, ngeluh terhadap apa? Permasalahan yang kita miliki. Setiap kita pasti punya permasalahan, ya Pak, ya. Ada yang nggak punya masalah di sini, angkat tangan. Kalau nggak punya masalah berarti Masya Allah luar biasa nih. Mungkin itu angkat tangan ini masalah pertamanya dia gitu. Ya, semua kita pasti punya masalah gitu. Karena kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka dari masalah-masalah tersebut, yang terbaik adalah ketika kita adukan permasalahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah salah satu bentuk kita mendekati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya? Ya, hadisnya panjang, saya kasih artinya aja deh, gitu ya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'adani waliyan faqad adantuhu bil haqq." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku telah menyatakan perang padanya. Siapa wali Allah? Wali Allah dalam surah Yunus ayat 62 adalah wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surah Yunus ayat 62 adalah, "Ala inna awliya'ullahi la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Sesungguhnya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kita semua berpotensi. Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah berpotensi untuk menjadi wali Allah, ya. Kenapa? Karena syaratnya dua, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sebagai wali murid, bukan, atau wali santri, atau wali-wali yang lain, bukan, tapi walinya Allah. Apa syaratnya? Dia adalah orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sunnah syariah yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Itu adalah wali-wali Allah. Ya. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Maka sesungguhnya kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat 5 waktu itu adalah kewajiban dari Allah. Itulah yang harus kita penuhi. Apalagi yang wajib? Salat 5 waktu, terus zakat, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Ini adalah yang akan mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa wala yazalu 'abdi, dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnahnya, ya, hingga aku mencintainya. Ya, Allah mencintai seorang hamba yang mengerjakan amalan-amalan sunnahnya. Apa amalan sunnah? Salat sunnah, ya, salat sunnah qabliyah zuhur. Kalau ada waktu 4 rakaat 2 kali salam. Ba'da zuhur salat sunnah ba'da zuhur 2 rakaat. Ya, salat sunnah lainnya, ya, salat sunnah rawatib, ya. Allah Subhanahu wa taala ketika kita memuadamawahkan salat-salat sunnah tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Ya, tidak cuma kita, ketika kita menjadi orang-orang yang saleh, ya. Dengan apa? Dengan cara rajin salatnya kita. Maka sesungguhnya Allah pun akan menjamin kesalehan kita, akan menjamin perlindungannya kepada kita untuk anak cucu keturunan kita. Tidak hanya untuk kita. Makanya para ulama pada zaman dahulu itu kalau ketika beliau sedang salat sunnah dan melihat anaknya sedang tidur, maka dia tambahkan salat sunnahnya tersebut. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, "Wahai anakku, aku akan perbanyak salat sunnahku agar aku menjadi orang yang saleh, yang dengan kesalehan tersebut akan menjagamu, yang engkau adalah anakku." Di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-81, suatu ketika Nabiullah Musa dan Nabi Khidir mendatangi sebuah tempat, ya, sebuah tempat yang mereka berdua tidak dijamu, tidak diberikan apa-apa. Padahal kebiasaan orang Arab zaman dahulu, ketika datangnya tamu pasti dijamu, bukan dijamu dikasih jamu, bukan, dikasih minum, dikasih makan, disambutlah. Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam datang ke satu tempat, tidak dijamu, tidak disambut, tidak diapa-apain. Tapi Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam mendapati sebuah bangunan. Ketika mendapati sebuah bangunan tersebut, Nabi Khidir langsung mendirikan bangunan tersebut, menyingkirkan puing-puingnya, mendirikan bangunannya, meninggikan temboknya, membangun semuanya sampai berdiri itu bangunan. Tidak sabar Nabi Musa alaihi salam. Akhirnya Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, "Wahai Nabi Khidir, apa yang kita lakukan?
Padahal kita tidak mendapatkan upah dari apa yang kita lakukan. Apa kata Nabi Khidir? Wahai Nabi Musa, inilah akhir dari pertemuan kita. Gitu ya. Karena syaratnya 3, ya, tidak boleh bertanya sampai 3 kali. Nah itu yang terakhirnya itu Nabi Khidir mensyaratkannya. Nabi Musa nggak sabaran akhirnya nanya kepada Nabi Khidir, kenapa kita membangun bangunan ini padahal kita tidak mendapatkan upah? Lalu Nabi Khidir alaihi salam pun menjawab, sesungguhnya di bawah bangunan ini terdapat sebuah harta karun, terdapat sebuah harta yang ditinggal oleh orang tuanya. Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika saya baca, sesungguhnya orang tua yang meninggal itu, ya, bukan orang tua langsung, akan tetapi orang tua 7 turunan di atasnya. Bukan 7 turunan berarti ya? 7 apa tuh? 7 ke atas, bukan 7 turunan, tapi 7 ke atas gitu ya. Ya. Jadi wa kana abuhuma salihain, dan kedua orang tuanya adalah orang-orang yang saleh. Masya Allah. Dan dengan rahmat Tuhanmu, Allah menginginkan agar engkau mengeluarkan harta tersebut dan diberikan kepada 2 anak yatim tadi. Masya Allah. Kesalihan orang tua, padahal sudah 7 turunan, Pak. Masya Allah ya. Kan kita kadang ngejokesnya gitu ya. Waduh, saya mah keturunan ke-8 jadi nggak kebagian kontrakan. Begitu katanya. Gitu ya. Padahal di dalam Islam bahkan lebih daripada 7 turunan pun Allah akan menjamin dan Allah akan melindungi anak-anak kita. Syaratnya apa? Syaratnya kita sebagai orang tua harus menjadi orang-orang yang soleh agar anak-anak kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Jadi selain didoain, kita juga banyakin salat-salat sunnah kita, banyakin amalan-amalan saleh kita. Kenapa? Karena dengan hal tersebut, ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai orang yang saleh, ini pun akan menjadi asuransi buat anak-anak kita, menjadi jaminan buat anak-anak kita agar Allah melindungi mereka. Buktinya mana? Buktinya di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-81. Ya. Jadi amalan-amalan sunnah yang kita lakukan itu sejatinya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk menjadi jaminan buat anak-anak kita. Ya. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah mengerjakan berbagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-69, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Dan orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, merekalah yang akan bersama para nabi, ya, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat di atasnya. Ya, bersama siapa? Para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan juga orang-orang yang saleh. Maka ketika kita ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan berbagai macam ibadah, gitu ya. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Ya, ibadah yang bisa kita lakukan, yang pertama salat kita. Pertama perbaiki salat kita. Kalau biasa kita salatnya mungkin sebelum Ramadan itu tidak tepat waktu, maka ketika Ramadan perbaiki dengan salat tepat pada waktunya. Kalau mungkin di luar Ramadan salat sunnah apalagi qiyamul lail kita susah, maka di bulan suci Ramadan Allah bantu kita dengan salat tarawih dan lain sebagainya. Dengan tadarus Al-Quran, dengan sedekah, dan dengan i'tikaf. Nah ini penting nih i'tikaf. Ya. Rasulullah SAW bersabda, iltamisu Lailatul Qadri bi 10 awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Ya. Kenapa kita harus mencari? Karena Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa lama 1000 bulan? 1000 bulan itu adalah 83 tahun. Jadi kalau kita beribadah dari ba'da maghrib nanti malam, ya, malam ke-21 insyaallah Pak ya.
nanti malam nih udah mulai nih. Bahkan sebelumnya harusnya udah mulai. Atau bahkan ketika kita duduk di sini, kita niatin i'tikaf sama-sama Pak. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal majlis ma dumtu fi. Aku niat i'tikaf di majlis ini selama saya berada dalam masjid. Kalau kita sudah niatkan i'tikaf, maka Allah pun akan mencatat ini sebagai sebuah i'tikaf. Ya, karena durasi lamanya i'tikaf itu paling sedikit adalah selama orang yang ruku dalam tumakninah dalam rukunya. Ruku itu berapa lama Pak? 3 kali tasbih subhana rabbiyal azim bihamdi subhana rabbiyal azim. Cuma paling berapa detik gitu ya. Ketika kita i'tikaf, duduknya kita di sini lebih lama daripada rukunya kita. Maka kalau kita niatkan dalam hati kita i'tikaf, maka Allah pun akan mencatat itu adalah sebagai amalan i'tikaf. Maka jangan sia-siakan kalau masuk masjid langsung niat i'tikaf. Gitu. Kenapa? Karena Allah akan mencatat ini sebagai amalan i'tikaf. Terutama malam-malam harinya. Kalau siangnya kita bekerja, ada urusan dagang, ada urusan bisnis, ada urusan pekerjaan, ada urusan amanah-amanah yang lain, maka Lailatul Qadar pada malam-malam harinya itulah yang harus kita usahakan. Ya, kenapa? 1000 bulan Pak, bayangin umur kita cuma 63 tahun. Ya. Ada nggak yang 83 tahun ibadah terus-terusan? Nggak ada. Kalau kita manfaatkan waktu malam Lailatul Qadar itu dengan ibadah, taruhlah dengan baca Al-Quran 1 jam saja, maka Allah akan mencatat ibadah kita selama malam tersebut sebagaimana kita ibadah selama 83 tahun membaca Al-Quran. Ada di sini yang usia 83 tahun? Kayaknya nggak ada ya. Kalau ada mah pasti belum bukan di sini lagi, pensiun. Ya, 83 tahun, masya Allah. Itu pun terus-terusan. Maka dari itu kita niatin mulai nanti malam, ya, jangan sampai lepas nih, jangan sampai lepas kita nggak i'tikaf. Paling tidak kita datang, ya. Kalaupun mau tarawih kita niatin i'tikaf. Mudah-mudahan Allah catat itu sebagai i'tikaf. Kalau itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka sesungguhnya amalan kita Allah lipat gandakan lebih baik daripada 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan i'tikaf insya Allah. Selanjutnya adalah cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan bertaubat dan menjauhi segala maksiat. Kenapa bertaubat? Karena taubat inilah yang perlu kita tanamkan, karena dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan, mungkin inilah yang menjadi penyebab kita malas untuk ibadah di 10 hari terakhir. Ya, makanya menjelang Ashurul Awakhir min Ramadan, banyakin istighfar, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Atau banyakin dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa la ahdika wa 'anika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang terakhir yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya. Di mana tempat gaulnya orang-orang saleh? Di masjid, gitu ya. Di majelis-majelis ilmu. Ya. Kalau sudah mendapatkan orang-orang saleh, ya, kalau kata para ulama bagaimana? Aktsiru asdiqail salihin. Perbanyak teman-teman saleh. Ya. Fa innahum syufa'aukum yaumal qiyamah. Karena teman-teman saleh itulah yang nantinya akan memberikan kita pertolongan pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-67 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Al-akhilla, orang-orang yang tadinya di dunia saling berkasih sayang, bestie selama hidup di dunia, teman dekat, segeng, teman nongkrong. Yauma idzin ba'dhuhum li ba'din adu. Pada hari tersebut, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah perbanyak kita teman-teman yang saleh. Ketika kita sudah mendapatkan teman yang saleh, pegang erat teman kita tersebut, karena itulah nanti yang mereka yang akan menarik tangan-tangan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Pastikan teman-teman kita yang nantinya ketika kita Allah takdirkan meninggal dunia, merekalah yang nantinya akan mensolati jenazah kita, mereka yang nantinya akan mendoakan kita, mereka yang nantinya akan menyebarkan kebaikan dan menjalani meneruskan berbagai macam kebaikan yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita pada hari ini mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama kita dapat kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin dan doa majelis.
subhanallah jika asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.